Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati dan seluruh warga Sumbawa Barat, izinkan saya untuk membacakan profil singkat Ustadz Kokolim SIMA. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Semoga dengan membacakan profil dari Ustadz kita, kecintaan kita kepada ulama semakin dalam. Beliau adalah pengasuh Yayasan KLC Kokolim Center Jakarta, founder KLC atau Kokolim Center, Kokolim Convention, Kokolim Chicken, Restoran Cibubur dan Bogor. Dosen agama setia GICI Business School Depok, Jawa Barat. Pencerahan rohani di Damai Indonesiaku TV One dari tahun 2011 hingga saat ini. Penceramah rohani Antv, Indosiar, Global TV, Metro TV, MNC TV, Jack TV, Net TV, Kompas TV, RCTI, SCTV, Trans TV, Trans 7, TV One, dan TVRI. Aktor Kiai di sinetron FTV, di Trans TV, Trans 7, SCTV. Selalu memerankan diri sendiri sebagai kiai tentunya dengan namanya, bukan memerankan Rizky Bilar, ya. Kemudian beliau yang pasti adalah penulis handal dengan buku-bukunya yang selalu bestsellers. Penulis buku Rahasia Menggapai Keberkahan, kemudian Mukjizat Duit, buku The Power of Husnuzon, Manajemen Dosa, buku Rahasia Menggapai Husnul Khotimah, Rahasia Menggapai Hidayah Ilahi. Riwayat pendidikan beliau adalah alumni Pondok Pesantren Modern, alumni Gontor Dar El Kolam Balaraja Banten tahun 1995 sampai 1999. Beliau juga adalah alumni Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Raudatul Muhsinin, Makbul, Malang, Jawa Timur dari tahun 1999 sampai 2001. Kemudian alumni S1 Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran PT IKI Jakarta tahun 2001 sampai 2005. Alumni S2 Konsentrasi Ilmu Tafsir Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran PT IKI Jakarta tahun 2006 sampai 2008. Beliau masuk Islam pada usia 15 tahun tanggal 21 Juli 1994. Putra suku agama Buddha asal Dumai Riau, leluhur Guangzhou, Cina. Hayya. Untuk mendapatkan tausiah Ustadz Kokolim, silahkan follow akun Instagram beliau Ustadz_Kokolim. Kokolim ini dijuluki juga sebagai dai ilusionis karena ketika berdakwah selalu menggunakan media barongsai dan sulap yang spektakuler sebagai ilustrasi dan filosofi dakwah beliau. Laksana Sunan Kalijaga menggunakan media gamelan dan wayang. Hadirin sekalian, kita sambut Al-Mukarram Ustadz Haji Kokolim SIMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang agak susah kalau jadi penceramah yang ganteng itu. Wajah Kokolim katanya boleh sedikit sangar dan familiar, tetapi kalemnya Koko tidak kalah sama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Tampang Kokolim boleh sedikit seram, Bu. Gimana nggak seram, kayak pampir begini ya. Tapi zikirnya Koko insya Allah tidak kalah sama almarhum Ustadz Arifin Ilham. Perawakan boleh sedikit ngeri, tapi gaulnya Koko tidak kalah sama almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari.
Penampilan boleh kurang menawan, tapi gantengnya tidak kalah sama Syahrul Gunawan. Hayya. Baik, salam Koko ulangi sekali lagi. Yang ikhlas menjawab salam Koko. Bagi yang belum naik haji dan naik gaji, Koko doakan semoga cepat-cepat naik haji dan naik gaji. Masya Allah, giliran naik gaji baru keluar suaranya. Baik, salam Koko ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'asa fina nabiyahu bi ahsanil aqidah wa rafa'a liwa'aha ba'da syariyati wal ghazwah wa ja'ala nutqa wal kalama min wasilati da'watil islamiyah. Alhamdulillah wa syukru lillahi ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah lana li futuhil arifin, amin ya rabbal. Hadratal mukarramin wal mukarramat yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, segenap para alim ulama, para tuan guru, para kiai, para asatid dan ustazat, para pimpinan pondok pesantren, yayasan, majelis taklim, panti asuhan, tokoh masyarakat, nenek mama cerdik pandai, tokoh adat, tokoh pemuda, segenap aparatur pemerintahan, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan. Yang kita muliakan, kita hormati orang tua kita, tokoh kita yang sangat jujur, ayah bunda Koko Lim sangat kagum. Kenapa? Beliau mendahulukan kebutuhan akhirat baru kebutuhan dunia. Makanya kita diwajibkan untuk berzakat. Ya Pak Bu ya. Pajak kita berani. Kenapa zakat tak berani? Itulah beliau ayah bunda, yaitu Al Mukarram Bapak Bupati kita Al Mukarram Bapak Dr. Insinyur Haji Musafirin, Master Manajemen, bersama Ibu Ketua PKK kita Al Mukarramah Ibu Hajah Anifah. Doakan beliau Bapak Ibu, semoga keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Rumah tangga kalau udah bahagia maka dia akan tenang. Bapak Ibu yang berbahagia, yang insya Allah di bawah pimpinan beliau ini jabatannya berkah, karirnya berkah, rumah tangganya berkah, umurnya berkah, wafat kelak meraih husnul khotimah, menjadikan negeri ini, wabil khusus Kabupaten Sumbawa Barat ini menjadi negeri yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur mata Allah fi kulli hayatihim, amin ya rabbal alamin. Tengah-tengah kita bersama Al Mukarram Ibu Bapak Sekda kita Al Mukarram Bapak Amr ya, Bapak Amr Nurmansyah, Sarjana Ekonomi MSI, bersama Al Mukarramah Ibu Sekda Ibu Ayu Amr ya, Ibu Dewi Ayu Amr. Kita doakan semoga sakinah, mawaddah, warahmah selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tetesan keringat perjuangannya Allah jadikan jalan kemuliaan dunia akhiratnya, amin ya rabbal. Banyak kepala-kepala dinas, barangkali wakil Pak Bupati, kepala dinas ya, yang wakili Pak Dandramil ya, Pak Handoyo Pak ya. Nah, ada Pak Sambo,
Nah, Pak mewakili Pak Danambil juga ada, mewakili Pak Kapolsek Kapolres juga ada. Masya Allah, banyak tokoh-tokoh yang hadir pada hari ini. Mungkin satu persatu namanya tidak Kokolim sebutkan, tetapi tidak mengurangi rasa hormat, cinta, takzim Koko kepada beliau-beliau semuanya. Semoga dengan silaturahim pada hari ini kita memuliakan kelahirannya baginda Nabi Muhammad alias memperingati Maulid, diberkahi hidup kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus sahibul wasilah, perantara Kokolim bisa hadir di tengah-tengah yang mulia ini, yaitu dihadirkan oleh pengusaha muslim kita yang baik hati, yang santun, yang supel, yang luar biasa, duitnya berlimpah. Yang lama sukses beliau rubah jadi berkah. Makanya dibikin acara agama seperti ini, yaitu Al-Mukarram Bapak Kris Sukardi Sambu, Kris SS ya Bu ya, Sukardi dari Syukaro, orang yang bersyukur Pak. Alhamdulillah, Bapak Kris Sukardi segenap keluarga besar beliau yang menghadirkan Kokolim pada hari ini bekerja sama sama Bapak Bupati dan Sekda kita semuanya. Alhamdulillah, kita doakan Bapak Ibu, semoga usaha beliau berkah. Amin. Jabatan beliau berkah. Amin. Cita-citanya yang mulia diberikan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Beliau pernah menjabat anggota DPRD 1 periode Bapak Ibu. Amin. Sekarang ini Bapak Ibu, beliau kalau jadi anggotanya pun tak cari duit Bapak Ibu. Beliau sudah kaya Pak, banyak duit Pak ya. Amin. Jadi beliau ingin menebarkan manfaat kebaikan, menjadi khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Mudah-mudahan beliau suatu hari juga ikut partisipasi menjadi pemimpin kita di tempat yang sangat mulia ini. Amin ya rabbal. Doakan Pak Kris mata Allah fi kulli hayatihim. Sahabat Kokolim sebagai wasilah juga yang menyambung ke Pak Kris, yaitu Bang Jai Kondang Indosiar. Beliau ini finalis Kondang Indosiar. Bapak Ibu yang berbahagia, sahabat baik Kokolim dari manajemen artis yang ada di Jakarta. Mata Allah fi kulli hayatihim. Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini, hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, Pak Amin dan Pak Ahmad, baik yang sudah kawin maupun yang belum sunat. Hanya jika itu something cimai. Hanya witati Allah iya seai waku congseng Islam saya ticensiang. Bapak Ibu ngerti tidak Bu? Hanya mohon maaf ayah bunda, Kokolim ini aslinya Tionghoa, asli, pakai sop tidak pakai sin, asli. Nama aslinya Lim Hai Tai. Ibu tolong jangan diplesetin. Lim Hai Tai. Lim itu marganya marga Lim. Karena ayah Kokolim namanya Lim Susyong, asli Guangzhou pribumi Cina. Berlayar ke Malaysia di zaman penjajahan, berlayar ke Indonesia, terdampar di Provinsi Riau, tepatnya di Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Riau. Lahir seorang rumahnya persis di samping Datuk Laksamana Raja di laut. Lahir seorang putra bernama ayah Kokolim, namanya Lim Guan Ho. Beliau ini tokoh agama Buddha, kepala wihara, suhu, setingkatlah kiai sepuh kalau dalam agama Islam. Kokolim lahir di kota Dumai, Riau, masuk Islam di kota Duri, Riau, sekarang tinggal Cibubur, Jakarta Timur. Jadi nama aslinya Lim Hai Tai. 28 tahun yang lalu hijrah menjadi umat Nabi Muhammad, namanya diganti Muhammad Osman Ansori. Ketika dakwah di layar kaca dari TPI tahun 2005, finalis 20 finalis dari TPI se-Indonesia mewakili Provinsi Riau. Sekarang di berbagai media TV, Kokolim mempopulerkan nama Tionghoa, pakai nama Lim, pakai marga Lim Sulyong, Lim Sui King, satu marga, pakai nama marga Lim biar lebih akrab, panggil saja Koko Lim, Abang Lim, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, Kiai Sunda Bandung Jawa Barat, santainya panggilnya AA Gim Sunda Bandung Jawa Barat, Kokolim Tionghoa Riau Sumatera. Jadi Kokolim artinya Abang Lim, Mas Lim, AA Lim, bukan Lim. Hanya apa kabar Bapak Ibu semuanya? Percaya Kokolim Tionghoa? Bu, Pak, percaya tidak?
Ini kalau diperhatikan kira-kira kokolim matanya sipit apa belok? Kalau ada yang mengatakan belok itu fitnah. Sipit, walaupun kokolim matanya sipit, alhamdulillah. Dari bukan 4 mata, spesial Ramadan Trans 7, obat hati Indosiar, kokolim mendapatkan sebuah syair, burung pipit di pulau-pulau, biar kokolim sipit, katanya mirip Andi Lau. Hanya, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Hari ini kita dari masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat bersama Bapak aparatur pemerintah kita, Bapak Bupati yang santun, Bapak Sekda, semuanya apapun hari ini, alhamdulillah kita bisa bersama-sama ikut memuliakan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda, maulid Nabi, maulid dari kalimat walada yuladu maulidun, artinya kelahiran. Memperingati maulid Nabi, merayakan, memuliakan kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah Nabi Muhammad lahir pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Indonesia yang muslim setiap bulan Rabiul Awal selalu merayakan peringatan maulid ini. Saking cintanya kepada baginda Nabi, selesai bulan Rabiul Awal tetap aja merayakan maulid. Bu, sebagai apa memuliakan? Ayah, mohon maaf ya, Rasulullah lahir pada hari Senin. Makanya baginda Rasul selalu berpuasa di hari Senin. Ada puasa sunnah Rasul Senin dan Kamis. Kenapa baginda Nabi Muhammad selalu berpuasa di hari Senin? Karena salah satunya beliau mengagungkan kelahiran beliau. Kenapa Rasulullah berpuasa di hari Kamis? Setiap hari Kamis ba'da asar Pak, amal ibadah kita dilaporkan oleh malaikat menghadap kepada Allah. Langkah indahnya kita lagi berpuasa. Makanya ada puasa Rasul Senin dan Kamis. Ibu, Rasulullah sendiri pun mengagungkan kelahiran beliau. Jadi kalau kita umat Nabi Muhammad yang mengatakan cinta kepada baginda Nabi Muhammad, kita juga tak ada salahnya mengagungkan, memuliakan kelahiran Nabi Muhammad alias memperingati maulid Nabi. Alhamdulillah, Kabupaten Sumbawa memperingati maulid Nabi semeriah yang luar biasa ini. Alhamdulillah, hebat Bu. Allah, malaikat, Rasul bangga sama Kabupaten Sumbawa Barat ini, insya Allah. Alhamdulillah. Sebagai apa kita memperingati maulid Nabi? Sebagai ungkapan betapa kita cinta kepada baginda Nabi. Ibu bapak, pokok mau tanya, tolong jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Cinta tidak kepada baginda Nabi Muhammad? Coba jawab Pak. Yang jawab ucapannya tidak mungkin akan bersaksi dia Pak, bahwa dia cinta kepada Nabi Muhammad. Ya hadir hari ini Bapak Ibu, sehingga hari Bapak Ibu nanti yang mulia insya Allah dapat syafaat Rasulullah. Amin robbal. Cinta tidak? Alhamdulillah. Yang jadi masalah adalah cinta itu butuh bukti. Ya Pak ya, cinta butuh bukti. Cinta tanpa dibuktikan itu namanya munafik. Ibu-ibu yang ngomong lo ya, cinta tanpa dibuktikan namanya munafik. Orang munafik tempatnya Pak di neraka Pak, na'udzubillah. Hari ini kita memperingati maulid Nabi sebagai ungkapan kita cinta kepada baginda Nabi, betul? Bagaimana cara membuktikan cinta kita? Kalau tidak kita buktikan, bisa termasuk golongan munafik. Na'udzubillah. Kokolim, bagaimana cara membuktikan cinta kepada baginda Nabi? Bu, amalkan minimal ada 2 saja Pak, 2 saja. Lalu kalau sudah kita buktikan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, lantas apa hikmah yang bisa kita dapatkan? Bu, di sini juga hadir sahabat Koko, Abang Koko, Kepala MUI. Kepala MUI ini Pak, Masya Allah, Al-Mukarram Doktor, Tuan Guru Burhanuddin. Mana Pak? Mana? Tadi sudah WA sama Koko. Nah, itu alhamdulillah. Ya, Bapak Imam Masjid Agung, ulama-ulama semua ya Pak ya, dari Depak, KUA semuanya, mohon kalau aku tak sapa satu persatu. Ibu, lantas kalau sudah kita buktikan cinta kita, apa yang kita dapatkan? Hari kita bahas Bapak Ibu. Setuju Bu?
Setuju? Oke, ayah bunda, buktikan cinta Nabi Muhammad yang pertama. Bapak ibu, siapa yang mengajarkan? Baginda Rasul sendiri yang mengajarkan. Apa kata Rasul ayah bunda? Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa umatku yang menghidupkan sunnah-sunnahku, mengerjakan ajaran yang telah kuajarkan, menjadikan aku sebagai uswatun hasanahnya, suri tauladannya, idolanya, dia contoh akhlakku, suatu bukti dia telah mencintaiku. Faqad ahabbani. Waman ahabbani, siapa umatku yang telah mencintaiku, kana ma'i fil jannah, dia akan berhak nanti bersamaku di dalam surganya Allah. Pokok doakan mudah-mudahan semua yang hadir ini semuanya calon-calon penghuni surganya Allah. Pak, mau masuk surga enggak Pak? Kalau ibu-ibu tak usah ditanya Pak, sudah kelihatan wajah-wajah calon-calon penghuni surga. Dari tadi kau perhatikan wajah ibu-ibu semuanya bercahaya Bu, wajahnya penuh bercahaya karena kena sinar pantulan matahari. Insya Allah calon penghuni surga. Ibu bapak yang berbahagia, ayo buktikan cinta Nabi Muhammad yang pertama Pak, hidupkan sunnah Rasulullah, kerjakan ajaran yang dari Nabi Muhammad. Bu, baginda Nabi Muhammad itu betul-betul mengajarkan aqimus shalah wa atuz zakah. Makanya ada Baitul Arqam, Baitul Malnya Pak ya. Bu, karena itu master berkah. Intinya ayah bunda, cinta Nabi Muhammad, contoh akhlak Nabi Muhammad dalam segala bidang aspek. Betul nggak Bu? Betul? Wa kana khuluquhu Al-Qur'anul Karim. Akhlaknya baginda Nabi Muhammad adalah Al-Qur'anul Karim. Bagaimana maksudnya Kokolim? Kita baca Quran, kita pahami artinya, kita amalkan isinya, kita sudah berakhlak Al-Quran. Itulah akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Kabupaten Sumbawa ini Bu, di bawah pimpinan Bapak Bupati dan Ibu PKK kita semua pemerintah Bu, mewajibkan wajib baca Quran. Tak ada yang boleh buta huruf baca Al-Quran. Alhamdulillah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, Bu, Pak, Ibu masih hidup, contohlah akhlak Nabi Muhammad dalam segala aspek. Karena Rasul Pak diutus muka bumi Pak, itu hanya menyempurnakan untuk akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimat akhlak. Intinya cinta Nabi Muhammad, singkatnya berakhlak yang mulia. Kita berakhlak yang mulia, berakhlak yang karimah, kita membuktikan kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Ayah bunda mohon maaf ya, kita itu Pak Bupati sama baginda Nabi Muhammad itu cuma berbeda sedikit Pak Bupati, Pak Sekda, cuma berbeda sedikit. Rasulullah Nabi Muhammad sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Rasulullah Pak sedikit tidur. Dunia ini Pak dikit tidur Pak. Kenapa? Dikit tidur, banyakin ibadah Bapak Ibu. Kenapa? Kita bakal tidur yang panjang suatu hari nanti Bapak Ibu. Ya Bu ya. Rasulullah sedikit bercanda, kita sedikit-sedikit bercanda. Rasulullah sedikit-sedikit bersedekah, kita sedikit sedekah. Rasulullah sedikit-sedikit mikirin umatnya, kita sedikit mikirin umat. Ternyata kita sama Nabi Muhammad cuma berbeda sedikit. Betul Pak? Ya walaupun sedikit lumayan ya Bang ya, daripada lumayan Bang sedikit. Mudah-mudahan sedikit ini Pak berkah Pak, amin ya robbal. Ya Bu ya, Ibu contoh akhlak baginda Nabi Muhammad. Sudah ya Bu ya, singkat Pak ya. Intinya berakhlak kita yang mulia Pak. Bukti kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Sudah ya Pak ya. Yang kedua, Ibu buktikan cinta Nabi Muhammad. Yang kedua, Rasulullah mengajarkan, Ibu, apa kata Rasulullah? Rasulullah mengajarkan buktikan cinta Muhammad. Yang kedua, Siti Aisyah, istrinya baginda Rasul yang mengajarkan, radhiyallahu anha, Siti Aisyah Pak, man ahabban nabiyya faqad kasur alaihi shalah. Siapa yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad, sebagai buktinya dia akan perbanyak membaca sholawat. Dia akan cinta sholawat Pak, perbanyak membaca sholawat. Syair Islam mengatakan siapa yang sesuatu maka dia akan menyebut-nyebut namanya Bapak Ibu.
Ibu, perbanyak membaca salawat. Hikmah peringatan maulid ini banyak sekali. Dengan maulid kita bisa silaturahim. Betul nggak Bapak Ibu? Dengan wasilah peringatan maulid kita bisa membaca salawat. Kata Rasulullah, satu surah kita baca Pak mendatangkan 10 rahmat dan keberkahan Allah. Apalagi dibaca dengan berjamaah. Kita harus lebih cinta salawat. Perbanyak salawat ya Pak ya. Salawat itu banyak Bu, banyak betul. Salawat hajiyah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin adada ramlir raqiq salatan tarzukuna biha min ahli taufiq wa tuballighuna bihal hudur ila al baitil atiq wa ziyarata qabrihi wa qabri sayyidina Abi Bakrin Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, limpahkanlah salawat ini kepada baginda Nabi Muhammad, sampaikan ya Allah sebanyak pasir-pasir yang bertabaran di muka bumi ini. Dengan salawat yang aku baca ini ya Allah, kau kasih aku rezeki yang banyak ya Allah, sehingga aku bisa ke Baitul Atiq, rumah tua yaitu Ka'bah di kota Mekah, dan bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad dan makam Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq yaitu ada di Madinah. Bisa ke Mekah, bisa ke Madinah, bisa haji, minimal bisa umrah. Ayah bunda, banyak salawat. Yang suka sakit-sakitan baca salawat. Salawat salawat apa Pak? Salawat tibbil qulub. Allahumma sholli semuanya ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Salawat tibbil qulub. Salawat ummi Pak, hari perbanyak hari ummi Pak ya. Baca salawat ummi. Di Turki itu Pak sudah biasa salawat ummi. Sebelum Jumatan Pak 10 menit mereka baca salawat ummi Pak, bareng-bareng Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salawat ummi. Ayah bunda, Bu, mohon maaf Pak, perbanyak membaca salawat ya Bu. Dari masa Islam kok diusir sama ayah Kolim Pak seorang su. Lalu pesantren Pak di alumni Gontor dan El Kolam Banten Bapak Ibu. Kolim Ustaz Jeffrey Pang, satu pesantren Pak. Itu pesantren senior alumni Gontor yang ada di Banten. Setelah itu Kolim menghafal Quran di Malang Jawa Timur, pesantren tahfidz Al-Quran, pesantren khusus menghafal Al-Quran di Malang Jawa Timur Pak. Kiainya Romo Abah Musim, ulama Thariqah Qadariyah wan Naqsabandiyah. Makanya kok niki saged ngomong Jawi sing krama inggil Pak nggih. Mriki wonten tah tiyang Jawi sinten Bu? Wonten Bu? Saged Bu, Ibu Jawi pundi Bu? Alhamdulillah saged ngomong Jawi sing krama saged ta Bu nggih? Saged Pak. Nate mondok wonten Malang kali tahun wonten mriku Pak nggih. Saged ngomong Jawi sing krama inggil. Pak ya Pak, matur Jawa Pak nggih. Jawa pundi Pak panjenengan Pak? Jawa Tengah. Sakit ngomong Jawi saya keroi pasti Bu. Bu di Malang ngapain Pak? Menghafal Al-Quran Bu. Ketika menghafal Al-Quran Kokoli mengamalkan 5M. Pertama M membaca, kedua memahami, ketiga baru menghafal. Kokoli tak akan menghafal Al-Quran apabila yang Koko hafal Koko tak paham. Setelah menghafal, yang keempat mengamalkannya. Ketika mengamalkan isi Al-Quran Pak Bupati, Kokoli merasa keberkahan yang luar biasa. Sekarang yang kelima mengajarkannya. Setelah menghafal Quran Pak, alhamdulillah 1 tahun 8 bulan selesai menghafal 30 juz Al-Quran. Alhamdulillah. Wahada ya'jazul Quran. Inilah salah satu mukjizat Al-Quran yang langsung Kokolim pribadi betul Pak. Ternyata Quran itu bisa dihafal. Siapa yang hebat Pak? Yang hebat bukan penghafalnya Pak. Yang hebat adalah Al-Quran. Saudara Bu ya, selesai menghafal 30 juz 1 tahun 8 bulan, saya berangkat tahun 2001 ke PT IKI, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Lebak Bulus Jakarta Selatan. Sekarang rektornya Bapak Profesor Dr. Nazaruddin Umar. S1-nya gratis beasiswa karena membawa hafalan Quran 30 juz. 2005 S1 selesai, titelnya SQ Sarjana Al-Quran. 2005 seterusnya S2 masih di PT IKI mengambil jurusan konsentrasi ilmu tafsir. S2-nya selesai dapat gelar Pak, titelnya MAG, Master Alam Goib, Master Agama disetarakan Master of Art, SQ dan MA. Bapak Ibu, sebelum Kokoli masuk Islam, jujur ayah bunda,
Koko ini paling senang mendengarkan solawat-solawat yang dikumandangkan di masjid, radio dan televisi. Makanya Sumbawa ini Pak ada tarhim Pak sebelum azan Pak. Itu betul-betul kok tak bisa melupakan Pak. Kemarin begitu nyampe di rumah Pak Kris ya Pak ya, sholat isya berjamaah di sana Pak. 10 menit udah tarhim Pak. Koko ini ceramah Lombok Bu sampai 80 masjid Pak. Awal pandemi sudah keliling Lombok Bu, dan Lombok Tengah, Lombok Timur sudah Pak. Alhamdulillah. Sumbawa Barat baru kali ini Pak. Mudah bisa berkali-kali. Bu ya, Ibu, Mbak, Lombok, Nusa Tenggara Barat, termasuk Sumbawa Barat ini, Pak. NTB ini Pak terbiasa dengan tarhim Pak. Alhamdulillah. Kokolim kalau dengar suara tarhim di masjid Pak membaca solawat Pak, Masya Allah. Kokolim pernah meneteskan air mata. Padahal belum masuk Islam, belum ngerti apa itu solawat. Bapak Ibu, padahal waktu itu banyak lagu-lagu Mandarin yang koko hafal dari kecil Pak. Karena hobinya bernyanyi lagu Mandarin Bu. Dari kecil sudah hafal Pak, tapi maaf tidak satupun lagu Kokolim Pak yang bisa meneteskan, yang bisa menggetarkan hati Kokolim, apalagi membuat Kokolim meneteskan air mata. Banyak diantaranya Tian mi mi ni xiao de tian mi mi hao xiang wa kai chai juan gong li开采春风里，采哪里见过你？你的笑容这样熟悉，我一直想不起啊，在梦里。Yuk sama-sama. Hah? Oh tak bisa Pak, tak bisa. Maaf ya Pak ya. Kirain lagi ceramah di Hong Kong Pak. Mong li qian guo ni, tian mi xiao de tuo tian mi, she ni梦前的小舍你在哪里？在哪里见过你？你的笑容这样熟悉，我一直想不起啊，在梦里。Yuk bareng-bareng lagi Pak. Kok belum hafal ya? Belum hafal Pak ya. Mohon maaf Pak Bupati. Pak Bupati kirain lagi ceramah di Hong Kong Pak ya. Sering ke Taiwan, Hong Kong, Taipei, Taichung ya Bu ya. Kirain masih di sana Pak. Karena zaman juga ramainya hampir sama Bapak Ibu. Masya Allah. Ibu, Pak, itu contoh satu lagu Mandarin Koko hafal dari kecil di luar kepala Bu. Bu, sekarang begitu jadi mubalik, jadi ustadz, lagu-lagu ini Koko hafal Pak. Banyak Koko rubah syairnya menjadi solawat. Termasuk lagu ini Pak, termasuk Pak. Ya Rasulullah, dia utusan Allah, jadikan ia panutan kita agar bahagia. Ya Muhammad, dia Nabi kita, bersolawatlah kepadanya, hanya kepadanya, ya Rasulullah. Takbir, takbir, tahmid, alhamdulillah, tasbih, subhan, tahlil, la ilaha illallah. Ini namanya salawat tahlil Pak, salawat tahlil. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Imani, yakini sampai engkau mati, ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi asyani wabdaraji ya Habiballah. Bapak Ibu, nah
nanti ketik di YouTube ya, ketik itu solawat tahlil Kokolim muncul Bapak Ibu ya. Ini solawat ini Bu sudah dibeli Pak sama Telkomsel Pak ya. Nanti yang punya pakai Telkomsel pengen nada sapa indih handphone Bapak Ibu, ketik aja Bu, ketik KKL angka 1, kirim ke 1313, otomatis jadi nada sapa iring Bapak Ibu. Ada yang nelfon Pak, dengar selawat tahlil Kokolim Bu. Masya Allah, alhamdulillah. Nanti kalau mau lagu-lagu Mandarin Pak yang di Fresh Indonesia Pak tuh sahabat Kokolim baca jangan lupa, banyak Pak lagu-lagu Mandarin Pak yang dia rubah jadi dengan saya Indonesia Pak, atau Bang Jai Indonesia ini dengan selawat Bang Jai ya. Kalau tak hafal Pak baca minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berapa banyak Kokolim? Semakin banyak semakin bagus. Allah semakin banyak diminta semakin senang. Beda sama manusia, semakin banyak diminta semakin manyun dia Bapak Ibu. Beda sama Allah. Oke, ayah bunda, ibu bapak cinta sholawat ya Bu ya. Sekarang Koko mengajak Nusa Tenggara Barat ini kita semuanya kita buktikan bersama, kita baca sholawat. Setuju Pak ya? Sama-sama baca sholawat, kita buktikan cinta Nabi Muhammad Bapak Ibu. Satu sholawat yang kita baca akan mendatangkan 10 rahmat keberkahan Allah. Dengan sholawat ini Bapak kita hadiahkan Bu. Mudah-mudahan kita niatkan Nusa Tenggara, Sumbawa Barat ini, Kabupaten Sumbawa Barat ini di bawah pimpinan Pak Bupati kita semua pemerintah yang kompak, ulama, umaro, masyarakat, agniya semuanya kita bersatu. Mudah-mudahan Sumbawa Barat ini hari ini dibuka pintu-pintu keberkahan Allah Subhanahu wa taala, langit maupun di bumi. Selawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala toha ala yasin. Repotnya jadi anak laki-laki, repotnya jadi anak putra, karena kita harus waspada, jangan sampai kenal narkotika, apalagi ganggu gadis tetangga. Ayo yang putra waspada ya, jangan sampai kenal yang namanya narkotika dan antek-anteknya. Surat Al-Maidah ayat 9 Allah jelaskan Pak. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya sesuatu yang memabukkan, khamar, putau, ekstasi, morfin ya Bu ya, kokain, ganja, apalagi Pak? Banyak betul Pak jenisnya, dan antek-anteknya itu khamar. Wal maisir, perjudian, sesuatu yang dia taruhkan Pak namanya judi. Wal ansab, sesuatu yang dia kurbankan buat berhala, sesajian. Apalagi wal azlam, mengadu nasib dengan panah. Sekarang teknologi canggih Pak dengan game. Hati-hati suka main game ya. Sekarang banyak game online Pak. Hati-hati Pak, bermainnya game Pak, tapi judi Bu. Hati-hati Pak ya. Hati-hati Pak, zaman teknologi Pak. Rijasum min amali syaiton, itu suatu perbuatan setan dari perbuatan setan. Fajatanibuhu, jauhilah perbuatan-perbuatan itu, la'allakum tuflihun, agar kalian orang yang berkah dunia dan akhirat. Bu, Pak, narkotika hindarin Bu. Orang diri takut isi tak ada su. Ibu punya anak putri, jaga baik-baik ya Bu ya. Cewek itu tak boleh sendirian kemana-mana ya Pak ya. Ada teman ya Pak ya. Kalau taruh bahaya Pak, perempuan nih Pak ya. Oke, ayah ibu. Salatullah salamullah ala toha rasul. Salatullah salamullah ala yasin. Salatullah salamullah ala toha. Salatullah salamullah alaiya ala toha. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil ba wa kulli mujahidin lillah
bi ahlil badri ya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ayah bunda Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dan Sayyidina Umar ibn Khattab mengajarkan kalau kita berdoa, kita mau minta, kita punya hajat, minta kepada Allah. Maaf, permintaan kita, hajat kita akan berhenti di tengah-tengah langit, tak sampai kepada Allah sampai kita mau membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Salawat itu pasut sampainya hajat doa kita kepada Allah Subhanahu. Doa kita doa, yang kedua doa restu orang tua kita. Salawat itu sama Rasulullah, salat itu adalah Allah, doa itu doa restu, salat dan salawat. As-salatu logatan ad-doa, salat menurut bahasa adalah doa, salawat itu juga doa Pak. Dari kalau salat yusolli, salawat sama. Hubungan sama Allah dirikan salat, hubungan sama Rasulullah dirikan perbanyak baca salawat. Jembatannya doa restu orang tua kita, baru kita yang berdoa. Kita orang tua Rasul Allah sampai kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu ya Bu ya, dua aja Pak ya. Satu, berakhlak yang mulia butuh Muhammad. Yang kedua, perbanyak cinta salawat. Dua ini kalau kita amalkan maka insya Allah hidup kita akan berkah. Apa Bu? Berkah. Apa itu berkah Bapak Ibu? Berkah itu berbeda sama sukses. Orang yang berkah pasti sukses, orang sukses belum tentu berkah. Siapa yang kejar akhirat, dunia ngikut. Siapa yang kejar dunia, akhirat tak pernah ngikut. Mau berkah nggak Bu? Mau berkah tidak? Satu tadi Pak ya, masternya dirikan sholat, tunaikan sedekah. Nanti kita bahas sedikit Bapak Ibu. Pokok baru ceramah sekitar 25 menit. Tambah terasa Pak ya? Ini 1 jam saja Bapak Ibu ya. Ayah bunda, ibu bapak 1 jam bersama Kolim Bapak Bupati Bu ya. Ibu ayah tercinta Bu, nanti koko ceramahin kan waktunya singkat Pak ya. Dakwah bilisan memang tak efisien. Yang efisien yang mana? Dakwah bil kolam. Usaha faida kudiatis sholatu, kalau sholat sudah kalian kerjakan fantasyiru fil ard, kalian harus bertebaran di muka bumi ini Pak. Doa, usaha Bu ya. Usaha yang berkah yang pertama ketika menghasilkan duit, jelas Bapak Ibu ya. Kita loncat Pak. Usaha yang pertama berkah Pak. Pertama tolong jaga hati. Apa Pak? Jaga hati. Ibu, sehebat apapun usaha kita, ketika kita jadi orang sukses Pak, orang yang banyak harta Pak, Allah sudah jelaskan dalam surah Asy-Syu'ara, ketika kiamat sudah datang Bapak Ibu, yaumala yanfa'u malu wala banun, harta kita, anak-anak kita tidak ada sedikit pun yang bisa memberi manfaat buat kita. Siapa yang selamat ketika menghadap kepada Allah? Illa man atallaha biqalbin salim, yang pulang menghadap kepada Allah membawa hati yang bersih. Ketika hidup dia berusaha apapun usahanya, dia selalu bisa jaga hati. Kokolim, bagaimana kita bisa jaga hati Kokolim? Caranya gampang, paling gampang Pak. Cara jaga hati itu jaga mata, jaga telinga. Otomatis pasti bisa jaga hati. Dari melihat dan mendengar sampailah ke hati. Hatinya memerintahkan seluruh anggota tubuhnya. Hati itu komando hidup kita. Bu, kalau dari melihat tak bisa jaga hati, lihat temannya naik jabatan, dia naik tensi darahnya. Kalau dari melihat, dari mendengar tak bisa jaga hati, dengar temannya pindah rumah baru, dia pindah ke rumah sakit. Kenapa? Karena dia SOS, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Bu ya, mudah-mudahan semua jamaah KSB ini Pak semuanya bisa jaga hati. Tak ada permusuhan di sini, tak ada Bu. Alhamdulillah. Jaga hati Bu ya, gimana cara Pak? Jaga mata, jaga telinga. Oke Pak, sebagai kita akan cerdil, ceramah dengan ilusi Pak. Waktu 30 menit lagi Pak ya, kita akan buktikan Pak. Ibu, Koko ini dapat julukan dari Trans 7, Dai Ilusionis. Ilusionis artinya kalau ceramah pakai filosofi sulap-sulap yang spektakuler. Laksana Sunan Kalijaga yang berdakwah pakai media gamelan dan wayang. Ini yang hadir Pak ribuan nih Pak, Masya Allah. Ramai ya, ada berapa nih Pak Bupati? Sampai 3.000 ya Pak, lebih kurang Pak ya? Sampai? Oke, kalau dikali 2 mata berarti hampir 6.000 ya Pak ya. Sama mobil-mobil barang-barang kali Pak ya, 6.000 Pak ya. Oke, Ibu Bapak begini, Ayah Bunda, sekarang mata-mata kita nih Pak, mohon maaf ya, Koko pengen uji Pak. Koko pengen uji dulu Bu ya.
Koko pengen uji Pak. Dari melihat dan mendengar nanti tolong jaga hati. Ya Bu ya. Koko akan bermain sulap mungkin di luar logika kita Pak. Barangkali. Tapi trik sulap Pak ya. Trik sulap. Ya Pak ya. Bukan sulap merah Pak. Bukan. Memang body merah nih Pak. Ya. Bukan sulap merah. Bukan. Kokolim. Gini Pak ya. Di sini Kokolim punya air mineral Pak. Air mineral. Air mineral. Koko main yang ini Pak. Ya. Bu. Air mineral. Betul Pak? Ini kira-kira mau ngapain Pak? Kalau yang mengatakan Kokolim mau minum, itu berbaik sangka. Memang air salah satu fungsinya untuk diminum. Tapi kalau Koko lagi berpuasa Pak, Koko tak minum Bapak Ibu. Kan lagi puasa ya Bu ya. Contoh kalau lagi puasa, Koko minta satu orang Pak. Siapa Koko ajak main sini Pak? Ada satu orang Pak di sini Pak. Sebentar Pak. Abang aja, abang digaul nih sini. Ya abang ini Pak, ini Pak. Abang ini aja Pak. Abang digaul Pak. Gak apa-apa ya. Bapak Pak Burhanuddin ya? Oh Pak Hasan, Pak Hasan ini Pak, ini mertuanya sahabat Kokolim Jakarta Pak, orang sini Pak, Masya Allah. Pak Hasan, itu Pak Hasan, duduk ya. Nah, naik Pak Hasan, Pak Hasan ini sahabat Koko Pak, di Sumbawa Pak, sini. Nah, oke. Sini. Bang, abang coba pegang ya, sulap yang spektakuler kita cek dan dicek. Koko hanya menguji mata kita bahwa membenarkan bahwa mata telinga itu ujian dari Allah. Pak Hasan, sini Pak Hasan. Ya, tuh Pak Bupati Pak. Ini mertua Pak, anaknya Ustaz Pak, terkenal Pak Jakarta Pak, Masya Allah. Pak Hasan barakallah ya, duduk bareng gak apa-apa ya. Duduk bareng ya. Koko ajak main beliau dulu Pak ya. Kalau ajak Pak Hasan nanti kayaknya orang tua nanti kurang sopan Pak Pak Hasan ya. Pak Hasan barakallah ya. Pak Hasan Pak ya, kampungnya Pak Bupati ya. Barakallah Pak Hasan ya. Barakallah Pak Hasan, barakallah. Sini Bang, tutupnya dipegang ya. Jangan dimakan benda keras Bang. Oke, ayo Bunda. Kira-kira Koko mau ngapain nih Pak? Yang mengatakan 2 menit Bang ya, yang mau mengatakan mau minum Pak sudah berbaik sangka Pak. Koko ini hanya mau siram bunga Pak. Nih ada bunga nih Pak. Ayah Bunda di rumah punya bunga-bungaan nggak? Tanaman punya Bu? Punya. Yang punya tanaman hidup kalau tak pernah disiram diperhatikan Pak, zolim. Mereka ini malu hidup Pak. Dia butuh makan minum seperti manusia. Betul ya Bu ya? Betul. Ini sudah segar Bu. Koko hanya mengajarkan saja Pak. Koko pengen siram bunga Pak. Masya Allah. Dia sekali disiram Pak senang banget Bapak Ibu ya. Dia berzikir bertakbir kita Pak. Masya Allah. Koko tuh kalau pagi-pagi Bu kerjanya Pak, kalau sudah bangun sholat subuh sukanya siram bunga ya Pak Bu ya. Masya Allah. Nah mau siram bunga. Dah. Alhamdulillah. Koko itu di samping siram bunga Pak hanya butuh botol air mineral yang kosong. Kosong Bang ya. Nah, sekarang begini, Koko mau tanya, siapa yang punya uang 1.000 rupiah, koin 1.000 rupiah, ada yang punya nggak? Siapa Pak? Koin 1.000 rupiah, tahu Pak? Nanti uang 1.000 rupiah bentuknya koin, Koko rubah jadi 1 juta. Ada nggak? Siapa? Dia cepat, ada nggak? Ada koin? Pak Hasan punya, sini Pak Hasan. Punya Pak Hasan? Pak Hasan, kita angkot. Oh bukan, masukin Pak ya, dimasukkan. Masukin Pak Hasan, masukin. Makasih Pak Hasan ya, barakallah. Sekarang koin sudah berada di dalam botol. Ayah Bunda, kan mata kita terbatas Bu, betul nggak? Ini koin kecil Pak, kecil ya. Kalau tak bisa melihat pakai mata, pakai telinga, dengarkan suaranya. Kalau dia bersuara, tandanya dalamnya ada koin. Kalau sudah tak bersuara, tandanya di dalamnya tidak ada koin. Deal? Tak bisa pakai mata, pakai telinga. Mata, telinga itu hidayah Pak, dan ujian dari Allah. Orang tak bisa melihat, tak bisa mendengar, otomatis tak bisa berbicara dia. Walaupun tak bisa Pak. Apa yang mau dia bicarakan Pak? Dia tak pernah belajar mendengar Pak, tak pernah melihat. Oke Bu ya? Pegang Bang, pegang. Pegang dulu, pegang. Oke. Sekarang mau tanya Bu ya, koin sudah berada di dalam botol, betul nggak? Ada koin Pak? Kita keluarkan Pak, kita keluarkan. Koko ambil. Dia pasti keluar. Kenapa? Karena dikeluarkan. Masukin lagi. Ya kan? Kenapa dia bisa masuk koin Pak? Kenapa? Karena pertama punya niat. Niatnya masukin koin. Betul nggak Bu? Oke Ayah Bunda, Ibu. Kalau mau berkah, pertama ketika usaha pasang niat. Ya Pak ya? Innamal a'malu binniyat. Usaha kita berkah tak berkah tergantung dari niat. Ibu sedekah pakai niat Bu ya. Sedekah wajib atau sedekah sunnah? Yang wajib harus pakai niat. Yang wajib apa? Zakat mal, zakat fitrah Bu. Zakat mal 2,5%. Niat Pak. Ya Allah, ini zakat hartaku ya Allah. Pakai niat. Yang wajib kalau tak pakai niat jatuhnya sunnah. Sholat ada 2 wajib dan sunnah. Sedekah ada 2 wajib dan sunnah. Puasa ada 2 wajib dan sunnah. Pakai niat Bu ya. Bapak kerja Bu, niatnya apa?
niatnya untuk ibadah kepada Allah Pak, menjalankan perintah Allah, disuruh berusaha Pak ya Pak ya, bukan cari duit. Siapa yang cari duit? Duit tak pernah dapat berkah Bapak Ibu. Kejarlah akhirat, dunia pasti ngikut. Pasang niat Pak ya, nih niat. Oke. Yang kedua, kenapa ini koin bisa keluar masuk? Karena tutupnya dibuka ya Bang ya. Bang, apa filosofinya? Abang kalau pengen berkah, buka Bang, buka apa? Buka tali silaturahim. Orang yang tak mau buka tali, malas silaturahim Bang, maka rezekinya tidak akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul Pak, siapa yang mau rezekinya dibuka, dilapangkan oleh Allah, maka rajin-rajin membuka tali silaturahim. Oke ya. Bang, kita keluarin Bang ya. Keluarkan. Oke, kita masukin lagi. Oke. Kita ambil yang kedua kali. Nah, begini Bang. Oke Bang ya. Sudah Bang, sudah. Bang, tutup. Yang kencang, tutup yang kencang. Sudah Bang ya, sudah. Make. Bapak Ibu dengarkan Bu, dengarkan. Ada suara tidak? Ada suara tidak? Kenapa nggak ada suara? Dalamnya tidak ada koin. Koinnya di mana? Di tangan kiri, betul? Di kanan ini botol sudah tertutup, sudah tutup Bang, sudah tertutup. Pak, kalau tadi koinnya bisa dimasukkan karena tutupnya dibuka. Sekarang botol sudah tertutup rapat. Kira-kira ini koin bisa nggak kau masukkan Pak? Bisa nggak? Nggak. Dari bawah bisa nggak? Bisa. Dengar ya, nggak ada suara ya Bu. Kau masukkan dari bawah, oke? Setuju Pak? Tuh. Tapi tolong dari melihat dan mendengar, tolong jaga hati, mata, telinga, ujian dari Allah. Kau masukkan di bawah Pak. Masuk ya Bang ya. Kita baca salawat Bang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau sholat bacanya mantra. Simsalabim jadi apa? Astagfirullahaladzim. Ibu, orang Islam tak boleh baca mantra. Ya Allah, kompak lagi. Baginda Rasulullah tidak pernah mengajarkan umatnya agar baca mantra. Orang Islam itu harus baca Al-Quran dan baca sholawat. Pokok ini Pak mencoba merubah sulap-sulap yang tidak islami menjadi sulap-sulap yang islami agar diberkahi oleh Sang Ilahi Pak. Mantra kok rubah jadi sholawat, makanya dapat penghargaan dari Trans TV pesulap syariah. Salat ya Bu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Barakah. Ini masuk langkah dari bawah. Masukin Pak ya. Kok masukin Pak? Masukin ya. Koin sudah berada di dalam botol Pak Bupati. Kita cek ya. Sulap yang spektakuler habis tampilkan cek dan recheck. Sulap tak boleh dicek, itu sulap tradisional. Bang, cek Bang, cek. Abang cek lubangnya di mana? Cari lubangnya di mana. Begini Bang, cara ngecek botol itu Bang pakai ilmu fisika yang paling gampang Bang. Abang buka tutupnya, buka. Sudah? Itu buka. Sudah? Ini botol masih baru Bang ya. Abang tempelkan ke mulut. Tempelin begini, tempelin Bang. Mentok, sampai mentok, tempelin aja. Dah? Abang tiup yang kiri tangan begini Bang. Rasakan Bang, rasakan. Adakah angin keluar dari botol? Tiup. Kalau ada angin keluar dari botol, tandanya botolnya berlubang. Abang tiup. Ada nggak angin keluar dari botol? Jawab. Ada nggak? Jawab Bang. Ada angin keluar nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kalau dia berlubang, kalau dia ada angin berlubang ya. Ini benar. Ada lubang apa nggak ada lubang? Ada. Ada. Depannya lubang ya betul. Nah, kiri kanannya Bang. Kiri kanannya ada lubang nggak? Nggak ada. Tidak ada ya Bang. Abang tutup lagi, cek 2 kali. Yakin nggak? 2 kali Bang, tiup 2 kali, cium. Yang kenceng Bang. Tuh, Abang hati-hati. Bang, ini tak keluar dari sini, keluar dari belakang ini Bang ya. Masya Allah ya Bang. Ada lubang nggak sih Bang? Nggak ada lubang ya. Itu botolnya berlubang apa tak berlubang? Bocor nggak? Tidak. Tidak. Oke, sekarang Abang tutup yang kenceng. Gantian, Koko yang ngecek. Begini Bang. Bang, pegang mic. Bang, perhatikan Bang. Gini Bang. Nah, ini Bang ya. Sebentar Bang. Nah, nih Bang. Abang perhatikan, Koko lihat nih Bang ya. Nih Bang, perhatikan Bang. Ada label halalun nggak? Ada? Halal? Bapak Ibu ada label halal Pak ya? Ayah Bunda, kalau cari makanan Pak cek Pak. Ada halal apa nggak halal Pak? Itu orang kita agama Pak ya. Jangan asal makan Bu, takutnya makanannya haram. Makanan yang haram dimakan jadi darah, darah jadi daging, tubuh daging tidak halal. Daging tak halal, hidupnya tak pernah berkah, di akhirat akan disentuh oleh api neraka. Orang tua jenazah yang tidak baik, tidak halal, di hari kiamat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cari rezeki yang baik dan halal biar berkah. Bang ya? Ada Bang ya? Bang, boleh ngobrol-ngobrol nggak sih Bang? Bang, dari mana hendak ke mana? Dari sini hendak ke sana. Bolehkah saya bertanya, Abang ini siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Muhammad Irfan. Muhammad Irfan. Tinggalnya di mana? Tinggal di Pasir Putih. Yakin tinggal di Pasir Putih? Yakin. Dan tinggal di rumah. Tinggal di apartemen, hotel, rumah, itu mah alamatnya, ya, alamatnya bang ya. Bang ya. Koko sini naik pesawat bang. Naik pesawat itu bang ada peraturan baru bang. Kokoling bu kaget bu. Naik pesawat tuh bu transit udah biasa pak. Biasanya kalau ceramah di Matang atau macam-macam pak itu pesawat kecil pak itu biasa pak. Tapi hari ini pak punya pengalaman pribadi yang luar biasa bu. Itu pesawatnya pak mendarat di atas air pak. Alhamdulillah. Unik pak ya, unik. Tanpa dikasih aba-aba bu. Tahu-tahu dari darat naik ke atas, tiba-tiba naik ke laut. Makin lama kok kira mau jatuh ke laut bu. Tahu-taunya mendarat. Cus. Baru main handphone sebentar, sudah nyampe darat lagi bapak ibu. Allahu Akbar. Sumbawa punya kesan yang luar biasa. Tahun 2024 ada peraturan baru. Tidak boleh berdoa di atas pesawat. Tahu pak? 2024 tidak boleh berdoa di atas pesawat. Berdoa harus di dalam pesawat. Ya. Di atas tak boleh bang ya, jatuh ya bang ya, buka pintu tak boleh. Abang tinggal di mana? Tinggalnya di rumah, kan bisa apartemen, hotel, pesantren, pantiasuhan, itu alamatnya ya bang ya. Oke bang, sudah ya, abang sekarang buka pintunya, pegang, bang, sudah bang ya, bang, ambil poinnya bang, sudah ya, oke, sudah bang ya, 2 menit bang, 2 menit. Ibu bapak, tak panjang lebar bu. Kalau tadi koko menguji mata kita dengan masukin koin pak, itu masih satu permainan pak, kecil, karena koinnya memang kecil. Sekarang kau akan menguji mata kita Pak. Yang lebih dahsyat lagi, memasukkan sebuah handphone. Ini kira-kira handphone bisa maju sini gak Pak? Enggak. Mungkin gak? Kita masukin Pak ya? Enggak. Mungkin tidak? Enggak. Kokolim akan memungkinkan sesuatu yang mungkin jadi mungkin. Tapi trik sulap Pak ya, demi Allah tidak bermain jin. Musyrik Pak, ini trik Pak. Trik, keahlian saja Bapak Ibu, oke? Tapi tolong, dari melihat dan mendengar, tolong jaga hati. Ada yang punya handphone kecil-kecil nggak Pak? Yang jadul-jadul Pak. Sekarang kan Android besar banget Pak. Yang jadul-jadul, Asia, Nokia, Flex, Samsung. Yang jadul-jadul kecil-kecil Pak, ada nggak Pak? Ada. Siapa yang punya handphone jadul Pak? Ada, pinjam. Tak usah takut. Nanti handphonenya mau dirubah jadi handphone Samsung Android. Harganya 8 juta. Jangan lipat Pak. Lipat bukan? Oh bukan lipat Bang ya. Abang boleh naik bang. Sebentar Bang, sini. Siapa yang, oh nggak apa-apa. Mana? Depan aja Bang ya. Nggak apa-apa. Biarin. Oke sini Bang, sini. Oke, Bang pegang mic. Bang, nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa, abang naik boleh. Oke, kita masukin. Baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Masuk engkau. Handphone sudah berada di dalam botol. Bisa ke? Wah, jangan-jangan Kokolim dukun. Jangan-jangan Kokolim bermain dengan jin. Nauzubillah. Dari melihat dan mendengar, tolong jaga hati. Jangan tuduh orang sembarangan. Kalau salah jadi fitnah. Dosanya lebih besar daripada membunuh. Oke Bu ya. Bu, sedang melihat Pak. Jaga hati. Ini terik Pak, terik ya. Bu, Bang, emo sudah masuk Bang. Kita keluarkan Bang, ini handphone masuk gampang, keluarnya susah. Filosofinya Bang, orang itu kalau ngutang Bang gampang betul Bang, ngembalnya susah. Tidak bisa Pak. Ini mesti dipotong Pak Bupati, mesti dikeluarkan dengan cutter Pak. Abang cari cutter Bang, dalam itu Bang cari cutter Bang, cari cutter. Ada cutter nggak Bang? Cari cutter. Pisau cutter ada? Panjangin pisaunya Bang, panjangin. Jangan dipotong lagi Bang. Nah, oke, keluarin. Sini Bang, keluarin. Panjang. Pegang Bang. Sini. Bang, kita keluarkan Bang ya. Masuk gampang, keluar susah. Pegang Bang, pegang. Kita potong Bang. Pegang Bang ya. Kita akan bedah Bang. Sudah. Ya. Bang. Ini buat Abang. Oleh-oleh ya. Nah, bawa pulang ya Bang ya, oleh-oleh Bang ya. Nah, Bang ya. Bang makasih Bang ya. Bang makasih ya. Kau kodokan Abang berkah dunia akhir. Ya. Allahumma barik Abang ini dunia akhir Bang ya. Makasih Bang ya. Silakan Abang kembali ke alamnya Bang. Ke alamnya, ke tempatnya. Mohon maaf ya Bang ya. Barakallahu fi kulli hal Pak ya. Bapak yang punya handphone boleh Pak sini Pak. Yang punya handphone Pak. Pangeran Hidayat. Panggilannya Pak Hidayat aja ya. Pak Dayat, ini handphonenya Samsung Pak ya Pak. Bapak kalau kasih rezeki tak boleh tolak, tak boleh Pak. Rezeki itu apa itu? Bapak kalau ada rezeki Pak, Bapak mau tolak, Bapak ambil dulu, tidak pahala Pak. Bapak sedekahkan lagi Pak. Itu namanya tidak boleh nolak Pak. Itu melipatkan ganda pahala Pak. Kasih rezeki ambil Pak, yang kasih pahala Pak. Kalau Bapak taruh pahala deh Pak, ambil, Bapak lipat. Bapak tak mau, sedekahkan lagi Pak. Mau nggak dirubah Pak? Mau nggak dirubah? Jadi Samsung Android harganya 8 jutaan Pak.
semua dokumennya akan pindah dalam sekejap mata. Semua pindah Pak. Bapak yakin loh ya, kalau yakin tak jadi Pak. Bapak Dayat, jawab ya dengan tegas ya. Pak Dayat, handphone Samsung Pak Dayat ini mau nggak Pak Dayat berubah jadi handphone Samsung Android 8 juta? Mau? Mau. Pak. Sekali lagi, masih belum kena Pak? Masih 70% Bapak yakin? Belum. Bapak harus yakin nih Pak ya. Pak Dayat, mau ke handphone Samsung Bapak ini dirubah jadi handphone Samsung harganya 8 juta? Mau? Mau. Bapak kalau mau nanti malam Bapak ke toko handphone tukar tambah Pak ya, tukar tambah nanti Pak ya, pasti berubah Samsung Android Pak ya Pak ya. Langsung ya. Nah Pak ya, manusia itu Pak kalau sudah lihat satu keajaiban Pak dia terpengaruh Pak ya Pak ya, betul nggak Pak? Semuanya dikira bisa Pak. Demi Allah Koko tak bisa berubah handphone Bapak ya, tak bisa. Tarik sulap percaya Bapak ya, itu tarik sulap. Maaf, makasih Pak ya. Kemenangan Bapak Dayat berkami akhir. Maaf bercanda Pak ya. Makasih ya Pak ya. Barakallahu fikum. Oke, ayah bunda yang dicintai Allah, Pak mau berkah tidak? Masih ada waktu 15 menit. Cuma 2 syaratnya Pak, sholat dan zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Kuncinya bersyukur. Siapa yang bersyukur? La in syakartum la azidannakum. Kalau kau pinta bersyukur, aku tambah nikmatku. Bagaimana cara bersyukur? Duit sukses, rubah jadi berkah. Cari duit, cari rezeki, bersyukur. Yang kasih duit, kasih rezeki Allah. Allah jangan lupakan. Dirikan sholat 5 waktu. Oke Pak ya? Pak, gara-gara duit hidup tak berkah, rumah tangga tak berkah, mati su'ul khotimah. Kenapa? Cari duit tak bersyukur, sibuk cari duit, Allah dia lupakan. Sampai-sampai subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya hafal Bu. Ini pengalaman atau pengamalan Bu? Satu sholat ya Pak ya, sholat Pak ya. Oke Pak ya, jangan sholat Pak ya. Yang kedua, begitu dapat duit kalau tak bersyukur tak berkah apa? Apa kata Rasulullah? Man lam yashkurin nas la yashkurullah. Siapa manusia yang tidak pintar berterima kasih sesama manusia, tandanya tidak mensyukuri nikmat Allah. Terima kasih. Kita terima ngumpet, terima simpen. Lebih gampang zakat mal ketimbang zakat mal. Bu ya, Bu. Terima kasih. Wa mimma razaqnahum, terima. Yunfikun kasih. Terima kasih. Itu adalah sedekah. Sholat wajib, gandengannya sedekah wajib. Sholat sunnah tambah sedekah sunnah. Itulah perintah Allah. Aqimus sholat wa atuz zakah. Aqimus sholat wa atuz zakah. Itu master meraih keberkahan. Ibu kalau tak sholat tak zakat Pak, Bapak tak keluarkan Pak. Bapak rajin puasa sunnah, sedekah sunnah, kurban ribuan sapi, haji berkali-kali. Jawabannya berkah enggak? Jawabannya berkah Pak. Berkahnya akan terhambat di atas Bu ya. Kenapa? Bapak Ibu belum buka keran kontrol Pak. Buka keran kontrol dulu Bu ya. Kalau sudah dibahas Pak, keran kontrol itu Pak, itu sholat wajib, sedekah wajib. Intinya kinerja Bapak Bupati kita tak janjian Bu, tapi Allah kamu kami Bapak Ibu. Masya Allah, sambung Pak. Beliau lagi publikasi masalah zakat. Itu adalah penelitian Kokolim selama 17 tahun Pak, meraih keberkahan sholat dan sedekah. Sholat wajib, sedekah wajib, tambah sholat sunnah, tambah sedekah sunnah. Bapak buktikan Pak, ini negeri Pak, negeri insya Allah pasti Pak, demi Allah akan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ngomong? Janjinya Allah. Ayah bunda, dokter tak berjanji siapa yang berobat pasti sembuh. Guru tak berjanji siapa yang belajar pasti jadi orang sukses. Berapa banyak sarjana pengangguran Pak, betul? Tetapi demi Allah, Allah berjanji siapa yang konsisten menjaga sholat yang 5 waktu, dia keluarkan sedekah wajib, zakat hartanya Pak 2, dia keluarkan Bapak Ibu. Allah berjanji Allah akan jamin rezeki kehidupannya dunia dan akhirat. Mana janji Allah? Baca surat Ali Imran, surat Al-Baqarah ayat 277. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, wa aqamus shalah wa atuz zakah. Dia dirikan sholat 5 waktu, dia keluarkan sedekah wajib, zakat dia keluarkan. Allah berjanji Pak, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Hidupnya tak pernah sedih, hidupnya tak pernah khawatir, hidupnya tak pernah galau, apalagi andilau antara dilema dan galau. Kenapa? Karena rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak mau berkah tidak?
Bersyukur ya Pak ya, cari duit rezeki Pak dari Allah Pak. Allah jangan lupakan Pak ya. Dapat duit Bapak berterima kasih, terima kasih. Keluarkan sedekah Pak ya. Ya Allah, aku tak bisa sedekah wajib ya Allah, karena aku tak bisa sedekah, aku tak bisa sedekah, aku lagi susah hidupnya, tak ada sedekah. Ya Allah, aku tak bisa sedekah ya, karena aku lagi banyak hutang tak ada habis-habisnya Bu ya. Ya Allah, aku tak bisa sedekah karena aku lagi banyak kebutuhan tak ada habis-habisnya Pak. Dia tak yakin akan janji Allah, dia mendoakan jelek buat diri dia tak bersyukur. Di bawah dia masih banyak orang yang susah Pak, yang hidup di bawah kolong jembatan. Bersyukur ya Pak Bu ya, sholat dan sedekah ya Bu ya. Alhamdulillah. Ayah bunda, sebagai penutup, duit itu lambang sukses Pak, tolong rubah jadi berkah. Tahu duit Pak, kelihatan wajah-wajah tawaduk. Sebagai penutup ya Pak ya, masih ada sekitar 10 menit lagi Pak. Ini adalah duit Pak, ini duit Pak, duit. Singkat nih Pak, singkat Bu, singkat. Ambil bang, ini duit bang, duit. Ambil bang ya, abang, ambil, cepat ambil. Duit bang ya, ini duit, maaf tisu, salah ambil. Ya sudah, tak masalah Pak, tisu apa duit? Tisu. Kalau Bapak yang mengalami tisu Pak, alhamdulillah tandanya masih hidup Pak, bisa membedakan mana tisu mana duit. Kalau kita masih hidup, itu tanda Allah kasih kita kesempatan Pak, untuk sholat sebelum disolatin, untuk bersedekah sebelum ajal datang menjemput kita. Ambil lu bang, ambil satu bang, tarik bang, tarik. Ambil. Abang naik bang, sebentar ya. Ini singkat Pak, singkat. Ini tak main-main. Singkat pada Pak, sini. Tarik bang, ini duit bang. Sini bang. Bang, udah satu aja bang. Itu duit bang ya. Abang ada korapi gas ada. Ada, pinjam bang. Sini bang, bang tisu masih baru bang ya. Masih baru, oke? Sini bang. Itu gasnya bang. Bakar. Allah masya Allah, bakar bang. Bakar. Duit 100.000 bang. Beneran bukan main. Bener bang? Bener ya? Bang, makasih bang ya. Silakan kembali ke alam bang. Makasih. Bu, ini duit ya. Kepeng mbak, pipis ya. Kalau masuk Sumatera Barat namanya piti, Sumatera Utara namanya hepeng. Masuk Jawa Barat artos dan arcis. Ya Pak ya, artos dan jangan muncrat Pak, artos dan arcis. Pak, nama gaulnya money, no love, no cry, no money, no dong, no kancing, no ngol. Duit Pak ya, ini pernah ngomong Pak, Bu, duit pernah ngomong, kenalkan namaku adalah duit. Walaupun aku tidak pernah memperkenalkan diri, tapi sungguh aku sudah sangat terkenal Pak. Dari kalangan anak-anak, aki-aki, tunanetra, orang gila sekalipun tahu kalau aku duit. Betul Pak? Betul? Wajahku biasa-biasa saja Pak. Perhatikan Pak ya, duit ini Pak ada gambar-gambar wajah-wajah para Indonesia Pak. Bu ya, wajahku biasa-biasa saja. Fisikku juga lemah. Aku bisa diremas-remas, dirobek-robek, dicoret-coret. Aku bisa dibakar, aku bisa dibuang kemana saja, karena aku memang lemah. Tapi kalian jangan salah, walaupun aku lemah, aku bisa merubah tatanan kehidupan dunia. Betul nggak? Betul nggak Pak? Bentar lagi Pak, Bapak Kris Pak bangun hotel Pak, tuh di bawah gunung Pak, sudah dibebas Pak. Berubah Pak, duit. Ya Bu ya. Orang bisa naik haji, semoga Allah mudahkan Pak Kris, amin. Bu, orang bisa naik haji gara-gara punya duit. Walaupun dihajikan gratis, yang menghajinya nggak pakai duit, yang menghajikan pakai duit Pak. Ya Pak ya. Ingat, jabatan bisa hancur gara-gara duit. Ibu, Bu, sahabat bisa berkhianat gara-gara duit. Betul Pak? Kata dia begini Pak, aku bisa menebus obat kalian di apotek, tapi mohon maaf, aku tidak bisa menyembuhkan penyakit kalian. Kenapa? Aku hanya duit, aku bukan Tuhan. Tetapi kenapa banyak manusia yang menuhankan saya? Mentang-mentang punya duit, kadang-kadang kita sombong Bu, sombong. Hati-hati Bapak Ibu, iblis dari golongan jin, setan dari golongan jin. Kalau dia tidak mampu membuat manusia jadi orang jahat, maka dia akan membuat manusia menjadi orang merasa lebih baik, merasa lebih soleh, merasa lebih pinter, alias sombong. Orang sombong, orang jahat, dua-duanya menjadi sahabatnya nanti di dalam api neraka. Pinta-pinta pasangan jaga hati Bu, Masya Allah Bu ya. Bu,
Mantap punya duit dia sombong Pak. Kalau sakit bisa ke Jerman, Eropa, Jepang, Thailand, Vietnam, bisa di rumah sakit yang termahal, dokter yang terhebat, pulang tak kunjung sembuh. Kenapa tak sembuh? Duit hanya bisa mengobati, duit hanya bisa bayar dokter, duit hanya bisa beli obat, duit tak bisa menyembuhkan. Siapa yang menyembuhkan, Bu? Allah. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Ya Pak ya. Bapak punya duit Pak, sudah berobat, Bapak kuatkan imun, sudah kuatkan iman. Apa imannya Pak? Doa dan sedekah ya Pak ya. Ibu doa dan sedekah. Baca doa ruqyah syariah, bantu dengan sedekah ya Bu ya. Karena kata Rasulullah Pak, as-shadaqatu taruddul bala wa tutawilul umur. Sedekah yang kalian keluarkan menolak musibah, memanjangkan umur kalian. Pak, yang bisa memanjang umur Bapak itu bukan dokter, bukan obat ya Bu ya, bukan rumah sakit, tapi berkah sedekah yang Bapak Ibu keluarkan ya Pak ya. Makanya sedekah wajib dulu Pak ya, sedekah wajib langsung ditarik Pak, ya itu master Pak, biar sedekah sunnah Bapak mengalir berkah dunia dan akhirat. Oke Bu ya. Terakhir Pak, please tolong sebagai penutup, please tolong 5 menit lagi selesai, please tolong jangan pernah cari aku duit di sorga. Aku duit sudah tak ada di sorga. Kalau nanti kalian sampai kena panggilan Allah yang ketiga, Pak, panggilan Allah ada berapa Bu? Cuma 3 ya Bu ya. Pertama, panggilan sholat 5 waktu. Hayya ala sholat. Pak Bupati, Pak Sekda, Kokolim sebelum masuk Islam dulu Pak Bupati, setiap dengan suara azan Pak, Kokolim melamun Pak Bupati. Ternyata orang Islam sama orang Tionghoa, kita punya sama-sama kesamaan Pak. Sama-sama punya hayya ala sholah. Pertama, panggilan sholat 5 waktu Ibu ya. Yang kedua, panggilan ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Haji minimal umroh ya Bu ya. Jangan sampai kena panggilan yang ketiga. Panggilan yang ketiga ke rahmatullah, innalillahi. Kalau sampai kena panggilan yang ketiga, panggilan yang pertama dipanggil sholat ya Bu ya. Panggilan sholat Bu, sibuk cari duit Pak. Dikasih telinga azan tak peduli, dikasih handphone untuk tak peduli, mau sholat tak peduli Bapak Ibu. Punya telinga dengar panggil Allah Bu, sholat tak mau sholat. Panggilan yang kedua ada duit, lebih senang-senang jalan-jalan ke Amerika, Jerman, Eropa Pak. Dia piknik Pak, tak mau haji, tak mau umroh. Umroh adalah wisata religi Bu. Sampai kena panggilan yang ketiga ke rahmatullah, maka Bu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu, duit tak bisa nemani kita Bapak Ibu ya. Kalau sampai ke panggilan ketiga ke rahmatullah Bu, maka aku duit tak akan bisa nemani kalian di alam kubur sampai di alam akhirat. Kecuali, ada kecualinya Pak ya. Kecuali kalau aku duit kalian cari Pak, dia hanya memberi kebahagiaan dalam dunia Pak, Bapak rubah Bu. Bagaimana dia memberi kebahagiaan alam kubur sampai alam akhirat. Jadi berkah Bu ya. Caranya bagaimana? Bapak perjuangkan sebagian buat agamanya Allah ya Bu ya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian jalan Allah Pak. Bantu mubalik, bantu masjid, surau, pesantren tahfidz, rumah tahfidz ya Pak ya. Bantu lembaga-lembaga Islam, majelis taklim, sekolah-sekolah Islam, santun yatim, duafa bagi miskin, mu'alaf dan sebagainya. Berjuang kita jalan Allah Pak. Ini sukses Pak, akan berubah jadi berkah ya Bu ya. Dia akan menemani kita Pak di alam kubur sampai di alam akhirat. Itulah kata Rasulullah, idza mata ibnu Adam, apabila ajaran meninggal dunia, ingqatan amaluhu, maka putus hidupnya mati. Yang enggak pernah putus cuma ada 3 Bu. Salah satunya sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir Pak sampai dia meninggal Pak. Dulu waktu punya duit Bu ya, dia suka bantu masjid, bantu bangun pesantren ya Pak ya, santuni yatim, duafa dan sebagainya. Maka yang duit Pak akan menemani dia Pak di alam kubur sampai di alam akhirat. Selesai Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia, dengan peringatan Maulid ini kita mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa taala. Pertama, buktikan Muhammad Pak. Pertama, contoh akhlak Nabi Muhammad ya Pak ya. Laksanakan ajaran Nabi Muhammad Pak. Rasulullah Pak mengatakan salat dan sedekah. Jangan ketika cari duit Pak, jaga hati. Banyak Bu ya. Yuk Bapak Ibu kita baca Al-Fatihah yuk. Kita kirimkan suratul Fatihah ini wabil khusus buat semua keluarga
Kabupaten Sumbawa Barat bersama Pak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Sekda, semua aparatur pemerintah pimpin kita, para agnia, pengusaha-pengusaha kita, doanya para fakir dan miskin, Bapak Ibu yang berbahagia, kita doakan mudah-mudahan Sumbawa Barat ini di bawah pimpinan Bapak Bupati kita yang tercinta, Ibu Bupati kita, Bapak Sekda semuanya, Bapak dan bersatunya para mubalik semuanya, dua ulama dengan Pak ulama, Pak ulama, pemerintah, agnia, harus semua bersatu Bapak Ibu, kita doakan Sumbawa Barat diberkahi Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Pak Bupati, Pak Kris ya yang sudah menghadir bolim Pak, duitnya sukses berubah jadi berkah dunia akhirat, hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Buat kita semua yang hadir pada hari ini, guru-guru kita semuanya wafat kelak meraih husnul khotimah di barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikan Eropa, ikan Selat Selatan, sampai jumpa di lain kesempatan. Dan terima kasih. Burung pipit, burung perkutut, burung nuri, burung merpati, itulah nama-nama burung. Sampai jumpa sama Kolim di Damai Indonesia TV One bersama ustadz-ustadz yang lain. Pak Bupati, Pak Sekda, semua para pemerintah Pak, mohon maaf segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih jamuannya Pak Kris semuanya. Yuk jangan bubar, doa tutup majelis sebelum baca doa oleh Pak Kiai kita. Angkat tangan Bu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tangannya dibalikin Pak, dibalikin. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggil ulama kita Pak, silakan.